loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4, ketemu lagi. Dalam pembelajaran kali ini kalian akan masuk ke tema 3. Sebelum belajar, anak-anak jangan lupa jaga kesehatan ya, agar kalian tetap sehat dalam belajar. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan jika kalian keluar rumah ya. Memakai masker, jaga jarak, dan jangan berpergian yang jauh. Baik, kali ini kalian akan melakukan pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Ya, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1 dan 2. Nah, ini lihat anak-anak, ada gambar apa sebelah kiri anak-anak? Ya, betul, gambar burung. Burung apakah itu? Ya, nanti kita bahas dalam pembelajaran ya. Ya, anak-anak. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi jenis binatang yang ada di daerah Papua. Yang kedua, siswa dapat mendiskusikan sikap bijak terhadap hewan. Yang terakhir, siswa dapat berkreasi dalam membuat mozaik. Apa itu mozaik? Ya, nanti akan dibahas dalam materi kali ini anak-anak. Ya, ini adalah buku Peduli Terhadap Makhluk Hidup tema 3 yang masih kita pelajari. Nah, kita masuk ke pembelajaran subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 1. Nah, selain tumbuhan, pada saat subtema 1, ya, kita membahas tentang banyak tumbuhan. Sekarang kita membahas hewan. Juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangannya dan kelestariannya. Harus dijaga anak-anak, harus dipelihara, harus dirawat. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka. Langka itu akan menjadi jarang, sedikit, dan bahkan bisa punah. Ya, bisa punah, bisa tidak ada sama sekali anak-anak. Seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Nah, burung apa nak? Cendrawasih. Nanti kalian lihat burung cendrawasih yang bulunya berwarna-warni, sungguh indahnya anak-anak. Ya, baik. Nah, ini adalah beberapa contoh burung cendrawasih. Lihat warnanya anak-anak ya. Lihat warnanya, ada yang berwarna kuning, coklat, hitam, putih, pink, biru ya. Itu adalah burung cendrawasih. Apakah di daerahmu atau di rumahmu mempunyai burung cendrawasih ini? Ya. Baik, kita lanjut ya. Apakah burung cendrawasih itu? Ya, kita bahas dengan membaca teks berikut anak-anak tentang burung cendrawasih. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah ya, dan berwarna-warni anak-anak ya bulunya. Bahkan kabarnya karena keindahannya itu, burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna burung cendrawasih, warna bulunya anak-anak ya, yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna. Seperti warna apa anak-anak? Oh, kombinasi itu berbagai macam warna anak-anak ya. Ada warna hitam, ada coklat, ada oranye, ada kuning, ada putih, ada biru, ada merah, hijau, dan ungu.
Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu yang memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, dan kepalanya. Warna yang bermacam-macam yang indah ini menjadi salah satu penanda untuk mengelompokkan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat anak-anak, di hutan yang banyak pepohonannya, yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Nah, burung cendrawasih, ada jenis burung cendrawasih mati kawat, adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu burung cendrawasih ini sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam. Perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat, ya. Kerusakan habitat itu kerusakan tempat tinggal mereka anak-anak, ya. Hutan-hutannya menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Maksud dilindungi anak-anak, ya tidak boleh diburu, tidak boleh ditembak, ya harus dijaga agar tetap ada dan tidak punah atau tidak hilang, habis. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain adalah cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan yang terakhir cendrawasih toa. Ya, sumber dari Indonesia Travel. Ya, itu adalah jenis-jenis burung cendrawasih. Berikut warna-warnanya yang indah dan habitat tempat tinggalnya anak-anak. Ya, itu adalah isi teks, ya, dari bacaan tadi. Nah, anak-anak, Bapak akan memperlihatkan lagi beberapa contoh foto burung cendrawasih. Nah, ini anak-anak, warnanya kuning, hijau, coklat, seperti tadi yang ada di awal kita pembelajaran video ini anak-anak. Ternyata nama burungnya burung cendrawasih. Lalu ada lagi, nah ini anak-anak, burungnya juga berwarna-warni, bulunya sampai ke bawah. Ya, tadi dijelaskan di dalam teks, burung ini jarang sekali hinggap ke tanah. Dia senang hinggap di dahan atau di ranting pohon. Mungkin karena bulunya yang panjang anak-anak, sehingga burung cendrawasih ini enggan turun ke tanah. Ya, itu adalah contoh-contoh burung cendrawasih yang indah. Nah, selain cendrawasih, masih banyak hewan lainnya yang harus kita lindungi. Di sekitarmu tentunya banyak hewan yang menarik perhatianmu. Ayo kita belajar lebih banyak mengenai hewan. Hewan apa saja di daerahmu anak-anak yang membuat kalian menarik? Apakah kalian suka dengan hewan tersebut? Apa hanya memandangnya saja? Ya, tetapi takut untuk memegangnya. Nah, itu anak-anak. Contohnya misalkan adik atau kakak kalian mempunyai burung dara. Ya, kalian senang melihat burung dara, tetapi takut untuk memegangnya. Apalagi yang anak-anak perempuan, ya anak-anak, takut untuk memegang burung dara. Ya, baik, kita selanjutnya adalah ayo membaca. Apakah di lingkunganmu terdapat kupu-kupu?
Bacalah teks berikut untuk menambah pengetahuanmu tentang kupu-kupu. Siapa yang tahu kupu-kupu? Ya, warnanya apa saja? Ya, bagaimana dia hidup? Ya, kita akan baca teks berikut ini. Kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Warnanya itu berwarna-warni anak-anak. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur. Jadi kupu-kupu itu bermula dari telur anak-anak, bukan melahirkan ya. Yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi larva. Larva itu adalah ulat kecil anak-anak. Setelah 2 minggu, larva atau ulat tersebut membentuk kepompong yang bergantungan di ranting. Nah, kepompong ini biasanya berwarna putih anak-anak ya. Itu adalah rumahnya kupu-kupu sebelum dia bisa terbang. Ya, namanya kepompong. Yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Ya, nah itu adalah keahlian kupu-kupu. Bagi petani dan orang pada umumnya, kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, anak-anak, siapa yang lihat ini kepompong? Ya, berwarna putih. Tapi apabila sudah bisa terbang, maka kupu-kupu dewasa ini tidak hanya warna biru anak-anak, warnanya hampir mirip seperti warna-warna burung cendrawasih, berwarna-warni dan indah. Baik, kita ke slide selanjutnya. Nah, ternyata benar bukan? Berwarna wangi. Kupu-kupu hidup di dataran tinggi dan di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragamnya dibandingkan dengan kupu-kupu dari negara lain. Nah, ini adalah kupu-kupu pertama. Kupu-kupu sayap burung peri banyak ditemukan di Papua. Nah, itu anak-anak, ternyata sayap burung peri ini yang di atasnya besar, di bawahnya kecil, lalu badannya kecil anak-anak ya. Karena sayapnya yang besar, maka kupu-kupu ini bisa terbang setelah dia kuat dalam mengepakkan sayapnya. Yang kedua ada kupu-kupu raja. Kupu-kupu ini besar anak-anak, ditemukan di daerah Jawa dan Sumatera. Warna kupu-kupu raja ini agak sedikit gelap anak-anak ya. Lalu ada kupu-kupu trogon, ditemukan di Kalimantan. Kupu-kupu trogon ini sepertinya mempunyai sayap yang berbeda dengan kupu-kupu yang lainnya anak-anak ya. Tapi tetap namanya kupu-kupu itu pasti bisa terbang. Tidak sedikit penggemar kupu-kupu. Warnanya yang indah sangat menarik, menjadi perhatian banyak orang. Oleh sebab itu, perburuan kupu-kupu sering terjadi. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi kelangsungan hidup kupu-kupu maupun makhluk lainnya. Jika kupu-kupu ini diburu, lalu kupu-kupunya punah, maka nanti kasihan anak-anak ya, bunga-bunga ya tidak bisa melakukan penyerbukan atau pembuahan karena tidak ada kupu-kupu. Nah, kita sekarang akan melakukan penilaian pembelajaran yang pertama anak-anak ya. Siapkan pensil atau pulpen, lalu penghapus ya untuk menulis atau menjawab
soal-soal berikut ini. Yang pertama, di daerah mana kita dapat menemukan burung cendrawasih? Daerah mana anak-anak biasanya? Yang kedua, tuliskan 3 warna bulu yang biasa terdapat pada burung cendrawasih. Warna bulunya apa saja anak-anak yang indah dan menarik? Yang ketiga, tuliskan 3 nama burung cendrawasih yang dilindungi pemerintah. Ya, dilindungi pemerintah agar tidak punah. Burung cendrawasih apa saja itu? Yang keempat, jelaskan asal mula daur hidup kupu-kupu. Tadi Bapak bilang kupu-kupu itu tidak beranak, tetapi bertelur. Nah, dari telur itu lalu bagaimana sehingga menjadi kupu-kupu dewasa dan bisa terbang. Nah, silakan dijelaskan anak-anak ya. Nomor 5, tuliskan 3 jenis kupu-kupu dan asal daerahnya. Kupu-kupu A, kupu-kupu B, kupu-kupu C. Lalu dari mana asli daerah kupu-kupu tersebut? Nah, nanti anak jika kalian telah selesai menjawabnya, nanti akan dikumpulkan kepada bapak atau ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Baik, kita masuk ke subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Tetapi kita masuk ke pembelajaran 2. Apakah kamu punya hewan peliharaan anak-anak? Punya Pak, punya Bu. Ada kucing, ada burung, ada ayam, ya. Itu adalah hewan peliharaan yang hampir banyak ada di setiap rumah. Apa yang harus kita lakukan terhadap hewan peliharaan kita? Apa saja anak-anak? Ya, jangan lupa kalian wajib ya mempunyai kewajiban untuk merawatnya, seperti memberi makan, memberi minum, dan membersihkan kandangnya. Itu adalah kewajiban kalian jika kalian mempunyai hewan peliharaan. Contohnya misalkan punya hewan burung dara, ya maka kalian harus menjaga dan merawatnya, memberi makan, memberi minum, dan membersihkan kandangnya setiap 1 atau 2 hari agar tidak kotor dan tetap sehat. Ayo berdiskusi. Dayu mempunyai hewan peliharaan. Ayo kita baca cerita Dayu. Dayu dan si mungil. Nah, nanti anak-anak setelah baca, kalian lihat kira-kira binatang apa yang dipelihara oleh Dayu. Sudah sejak lama Dayu ingin mempunyai hewan peliharaan. Dayu ingin memelihara seekor kucing. Dulu ibu berjanji kepada Dayu boleh memelihara kucing ketika Dayu sudah cukup besar, kata ibu. Dayu bisa mempunyai hewan peliharaan jika sudah mandiri. Tahu anak-anak mandiri? Ya. Tidak mandiri itu tidak menggantungkan segala sesuatunya kepada orang lain, kepada ibu, kepada ayah, atau kepada kakak. Itu mandiri. Misalkan kalian ingin mandi, ya itu sudah bisa mandi sendiri, ya sudah menyiapkan pakaian pengganti salinnya, sudah menyiapkan handuknya, ya, dan tidak merepotkan orang lain, anak-anak, ya. Dan bisa bertanggung jawab, ya itu kata ibu anak-anak ya. Sekarang Dayu sudah kelas 4 sekolah dasar. Senang sekali hatinya ketika suatu hari ibu memberinya izin untuk memelihara seekor kucing. Setiap sore kucing belang berwarna hitam coklat itu berkeliaran di halaman rumah Dayu. Dayu memberinya nama si mungil sesuai dengan tubuhnya yang mungil. Ya anak-anak, kucingnya Dayu ini
belum tumbuh dewasa, belum besar, sehingga Dayu memberi namanya si mungil. Kita lanjut membacanya. Benar kata ibu, ternyata memelihara hewan membutuhkan tanggung jawab. Seandainya Dayu masih kecil, belum mandiri, dan belum bisa mengurus dirinya sendiri, tentu si mungil menjadi tidak terurus. Setiap hari, Dayu mempunyai tanggung jawab untuk memberi makan si mungil, anak-anak ya. Mungkin memberi makannya bisa juga makanan kucing, ya, seperti dari suatu produk anak-anak. Bisa juga diberi makannya dengan diberi ikan. Ada juga yang ikan dicampur dengan nasi, sehingga kucing itu menjadi kenyang dan tidak cepat lapar. Dayu juga harus menjalankan kewajiban untuk membersihkan kotoran si mungil. Ibu juga meminta Dayu untuk rutin membersihkan keranjang tidur si mungil. Jika keranjangnya kotor, maka harus dibersihkan, harus disikat, harus dicuci agar wangi. Dayu pun menjalankannya dengan senang hati. Dayu sayang sekali pada si mungil, dan Dayu tahu ia harus memberi hak si mungil untuk hidup terurus, nyaman, dan senang tinggal bersama Dayu. Ibu memberi Dayu hak memelihara hewan. Dayu pun harus menjalankan kewajibannya untuk mengurus kebutuhan si mungil. Tadi apa aja anak-anak kewajiban Dayu dalam mengurus si mungil? Ya, ada yang memberi makan, memberi minum, dan membersihkan kandangnya. Terkadang banyak anak-anak ini yang memelihara hewan peliharaan, ya, seminggu 2 minggu rajin memberi makan, memberi minum, membersihkan kotorannya. Tetapi setelah 2 minggu berlalu atau bahkan 1 bulan, ternyata anak-anak ini sudah bosan, ya, sudah bosan dan enggan atau malas untuk memberi makan dan memberi minum, apalagi untuk membersihkan kotorannya. Ya, terkadang orang tua kalian, bapak atau ibu guru yang mengurus hewan peliharaan kalian. Tidak boleh begitu anak-anak ya. Ya, jika kalian sudah bosan dengan hewan peliharaan itu, maka lebih baik hewan peliharaan itu kalian berikan kepada orang lain atau dijual saja agar kalian tidak terlalu merugi. Ya, ketika kita mempunyai hewan peliharaan, nah ini kata Dayu anak-anak ya, kita wajib merawatnya. Ketika kita merawatnya dengan baik, akan membuat hewan peliharaan kita menjadi sehat dan tidak sakit. Misalnya memberikan makan, membersihkan kandangnya ya dari kotoran, memberikan tempat yang bersih, mengobati jika dia sakit ya, dan menyayanginya. Ya, jika si mungil sakit, ya hewan sakit, maka kalian bawalah ke dokter hewan. Jika memang di sekeliling kalian ada dokter hewan. Jika tidak, maka tanya kepada bapak, ibu, atau tetangga sekitar bagaimana cara mengobatinya secara alami. Baik, kita lanjut anak-anak. Ya, ayo berkreasi. Amati mozaik berikut. Diskusikan dengan teman dan kelompokmu. Nah, ini anak-anak. Di sini ada gambar apa anak-anak? Ya, ada gambar burung. Ya, apakah ini burung cendrawasih? Ya, kita lihat anak-anak bagaimana nanti cara membuat mozaik dengan biji-bijian ini sehingga membentuk indah seperti mozaik ini anak-anak, membuat burung. Nah, mozaik adalah seni dekorasi
bidang dengan potongan benda dan kepingan bahan keras atau benda yang berwarna yang disusun dan ditempelkan dengan lem atau perangkat. Seni mozaik merupakan karya seni rupa 2 dimensi atau 3 dimensi. Kenapa disebut karya seni 2 dimensi atau 3 dimensi anak-anak? Ya, karena karya mozaik ini ada tinggi, panjang, dan lebar. Ya, ada tinggi, ada panjang, dan lebar sehingga disebut karya seni 2 dimensi atau 3 dimensi yang pembuatannya memanfaatkan berbagai macam material atau biji-bijian. Hal-hal yang harus diperhatikan saat membuat mozaik adalah buatlah gambar pada selembar kertas anak-anak. Ternyata buat gambar dulu anak-anak pada selembar kertas. Misalkan tadi kalian membuat burung, maka gambar dulu di kertas burungnya. Jika anak laki-laki membuat sebuah mobil, maka gambar dulu mobilnya pada selembar kertas. Anak perempuan ingin menggambar sebuah boneka, maka gambar dulu bonekanya pada selembar kertas sesuai tema yang dipilih dengan menentukan bahan yang akan digunakan. Pada mozaik, bahan yang digunakan hanya satu jenis saja. Memotong bahan menjadi potongan-potongan kecil, menempelkan potongan-potongan bahan pada gambar anak-anak ya. Bisa potongan gambar, potongan kertas, bisa juga dengan biji-bijian yang warnanya berbeda. Mozaik merupakan karya seni rupa 2 atau 3 dimensi. Mozaik ini menggunakan bahan dari keping-keping yang dipotong-potong atau utuh ya. Misalkan biji-bijian itu utuh. Teknik membuatnya dengan ditempel ya lem pada bidang datar. Lemnya tempel dulu anak-anak ya pada bidang datar. Bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mozaik adalah kertas tebal, daun, biji-bijian, kepingan kaca, atau pecahan keramik, dan lain-lain. Pada umumnya, mozaik itu tidak diwarnai anak-anak. Ya, warnanya itu sesuai dengan warna bahan yang sudah ada anak-anak. Ya, bahannya bahan alami. Pembuat mozaik mengkreasikan komposisi warna dari bahan-bahan yang ditempel. Sekarang, berkreasilah membuat mozaik bertema hewan dari biji-bijian. Ikuti langkah-langkah berikut anak-anak ya. Bagaimanakah cara membuat mozaik tersebut? Nah, ini adalah bahannya anak-anak. Biji-bijian, misalkan biji kacang hijau, biji kacang kedelai, kacang hitam atau ketan hitam, dan kacang-kacang lainnya yang berukuran hampir sama ya. Lalu bahan selanjutnya adalah kertas HPS dan lem ya. Lebih baik agar kuat lemnya menggunakan lem fog anak-anak yang berwarna putih, atau bisa juga menggunakan dengan lem yang untuk bahan karet semacam lem Aibon. Itu juga bagus agar biji-bijiannya menempel dengan dengan lengket, dengan lekat, dengan kuat. Lalu alat-alatnya adalah pinset ya. Pinset itu adalah sejenis jepitan untuk menempelkan biji-bijian, pensil, dan kuas. Bagaimana cara membuatnya? Ya, kita lihat dulu. Di sini gambar biji-bijian yang akan kita gunakan. Ada biji jagung, ada biji kacang hitam, bisa juga biji dari ketan hitam, dan juga ini padi anak-anak atau beras ya, yang masih ada gabahnya. Itu adalah bahan-bahan untuk membuat mozaik ini. Nah, langkah-langkah pembuatannya adalah yang pertama, gambar pola seekor hewan di kertas A4.
Gambar dulu anak-anak jika kita membuat burung. Gambar dulu burungnya, sayapnya, ekornya, badannya, dan paruhnya. Yang kedua, berilah lem pada bidang datar. Diberi dulu anak-anak lemnya agar kalian tidak lengket. Maka memberi lemnya dengan menggunakan koas ya anak-anak di dalam kertas HPS tersebut. Ingat, lemnya tidak boleh keluar dari garis yang telah kalian gambar. Lalu langkah selanjutnya adalah tempelkan biji-bijian dengan rapi. Nah, ini memakai pinset anak-anak ya. Tempelkan satu-satu dengan rapi sehingga nanti hasilnya memuaskan. Jangan lupa kombinasi warnanya harus sesuaikan anak-anak ya. Tidak boleh asal menempel. Jika warna kuning dengan warna kuning, warna hitam dengan warna hitam, kacang hijau hitam. Jika berwarna coklat, maka harus berwarna dipisahkan dengan warna yang lain, tidak bercampur warna coklatnya. Yang keempat, perhatikan komposisi warnanya. Nah, itu anak-anak, warnanya itu tidak boleh asalan aja. Ya, jika ingin bagus, warnanya itu harus warna-warni. Ya, harus warna-warni. Nah, itulah anak-anak ya, pembelajaran 2. Sekarang kita akan melakukan penilaian pembelajaran 2. Yang pertama, hewan apakah yang dipelihara oleh Dayu? Ya, binatangnya apa anak-anak? Apakah burung ataukah yang lainnya? Ya. Yang kedua, apa yang dilakukan Dayu terhadap hewan peliharaannya? Dayu melakukan apa saja anak-anak dalam memelihara si mungil ya, agar si mungil tetap sehat, tidak kelaparan, dan tidak cepat sakit. Apa saja yang dilakukan Dayu? Yang ketiga, tuliskan 3 kewajiban yang harus kita lakukan jika kita mempunyai hewan peliharaan di rumah. Kewajibannya apa saja anak-anak? Jika kalian mempunyai kucing, mempunyai burung dara, atau mempunyai hewan peliharaan yang lainnya. Lalu yang keempat, mozaik adalah titik-titik. Ya anak-anak, silakan diartikan mozaik adalah titik-titik. Lalu soal yang kelima, bagaimanakah cara membuat mozaik tersebut? Nah, dari pertama, cara kedua tadi anak-anak membuat gambar dulu di kertas HPS dan lain-lain hingga selesai sampai menempelkan perekat atau lem. Nah anak-anak, seperti biasa 5 soal ini harus kalian jawab, kalian tulis di buku tulis, dan nanti akan dikumpulkan kepada Bapak Ibu gurumu di sekolah sesuai jadwal yang ditentukan. Alhamdulillah anak-anak ya. Pembelajaran tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran 1-2 telah selesai. Mari kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.